Jadi ini laporan kalau kami terpapar ini cak mana? Ayu, kan kemarin kejadiannya itu sempat ada apa Mbak Ayu dari videonya. Seperti apa Mbak? Boleh ceritain nggak Mbak ke kami Mbak? Pada saat itu kami bertiga, Ayu, Eva, dan Ibu Eno standby di puskesmas sosial. Sebagian teman sejawat melayat ke tempat pemakaman karena memang kita lagi berduka. Medsos tingkat nasional itu. Sebenarnya kami juga bersedih sih Pak, memang kemarin itu suami diabaikan dan Ya, suaminya meninggal itu kan otomatis ya kami sebagai staf juga ikut bela sungkawa. Jadi kami sebenarnya bukan di rumahnya tapi ke pemakaman Pak. Kebun seluruh enggak, tapi ada Pak sebagian. tinggal tiga. Nah, yang berkembang di medsos itu seluruhnya sampai ada pengumuman atau apa ya isinya. Wah, seluruhnya pergi. Kemarin sebenarnya oke, kita tetap berduka, seluruhnya berduka. Tapi maksud saya ganti yang kemarin. Kalau ada 3 orang ya tinggal kemarin. Ibu jangan nanu, maksud saya tetap semangat. Kalian kan di garda terdepan melayani masyarakat, saya sangat maklum lah. Tapi kita juga Pak, di ini kita terregistrasi maupun ada Pak Sekda, kita kalau itu masih melayani Pak. Oh, dari jam 8? Iya, jam 7 Pak. Jadi mereka sudah datang pasien untuk vaksin yang kedua, kita tetap melayani. Serempak Pak. Nah, itu menurut pemahaman media serempak habis Enggak, kosong enggak gitu. Pak. Tidak. Yang juga yang Bapak pengen wawancara langsung ada juga. Ya, kebetulan beberapa hari ini cukup viral puskesmas sosial. Saya ingin pastikan betul di mana akar masalah sebenarnya. Ternyata memang suami dari kepala puskesmas ini meninggal dunia. Terus ada pasien datang. Terus tadi ternyata ada petugas kita dari puskesmas ini yang standby di tempat 3 orang. Tetapi pelayanan kepada pasien yang datang. Tapi sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah pembelajaran. Tetap kita berikan peringatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota, juga Kepala Puskesmas Sosial. Walau bagaimanapun posisi para petugas puskesmas ini adalah pelayan masyarakat apapun bentuknya. Jadi itu tadi saya ingatkan etikanya walaupun jam kerjanya sudah. Pasien yang terpapar ini Pak bisa sampai keluyuran langsung mendatangi laporan ke puskesmas sendiri seperti apa Pak? Ya, makanya itu artinya PPKM kita memang masih belum optimal. Artinya 3T-nya tracing, treatment itu masih belum jalan. Semestinya kalau itu jalan fungsinya maka itu tidak terjadi dan ini jadi bahan evaluasi kita ke depan. Upaya kita nanti Pak biar agar ini sampai terjadi lagi bagaimana Pak? Untuk evaluasi seluruh kepala puskesmas. Camat juga sudah saya ingatkan, sudah saya kebetulan ada grup WhatsApp, camat, lurah sudah saya ingatkan supaya benar-benar unsur PPKM-nya lebih optimal lagi. Tetap jalan 3T-nya harus dijalankan dengan baik. Kak, untuk peringatan ini apa Kak untuk puskesmas ini? Saya sudah kasih peringatan tertulis Tulis apa ya? kepada kepala dinkes sendiri. Kepala dinkes mengumumkan tidak ada pelayanan berhenti dari jam 9 sampai jam sekian itu tidak boleh. Tetap pelayanan secara situasi tetap dilayani. Hanya secara Karena tertulis kita ya? lagi menetapkan PPKM. Hanya secara tertulis ya Kak ya? Iya, Oke. tetap Masih ringan ya? Oke Pak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.